Bayangkan sebuah kanvas putih yang masih murni, tanpa noda dan tanpa goresan kuas sedikit pun. Itulah gambaran dari setiap pagi yang Anda temui ketika mata pertama kali terbuka. Kebanyakan orang menganggap pagi hari hanyalah sebuah prosedur transisi yang melelahkan dari tempat tidur menuju meja kerja. Sebuah perlombaan melawan waktu yang seringkali dimenangkan oleh rasa kantuk dan ketergesaan. Namun, jika kita melihat lebih dalam melalui lensa neuroscience dan psikologi performa tinggi, pagi hari bukanlah sekadar awal dari hari yang baru, melainkan fondasi psikologis dan biologis yang menentukan seluruh lintasan hidup Anda. Pagi hari adalah momen di mana kontrol diri berada pada titik tertingginya, di mana dunia masih cukup tenang untuk mendengarkan pikiran Anda sendiri, dan di mana Anda memiliki kesempatan langka untuk memenangkan pertempuran melawan diri sendiri sebelum dunia mulai memberikan tuntutannya kepada Anda. Rutinitas pagi yang sempurna bukan tentang melakukan hal-hal yang melelahkan atau mengikuti tren estetik di media sosial, melainkan tentang menyelaraskan ritme sirkadian tubuh dengan ambisi intelektual dan spiritual Anda. Seringkali, kegagalan kita dalam mencapai target jangka panjang bukan disebabkan oleh kurangnya ambisi, melainkan oleh kekacauan dalam jam-jam pertama kita bangun. Ketika Anda memulai pagi dengan mengecek ponsel, Anda sebenarnya sedang menyerahkan kendali dopamin Anda kepada agenda orang lain, membiarkan notifikasi mendikte suasana hati, dan secara sukarela menempatkan otak dalam mode reaktif daripada proaktif. Transformasi diri yang sejati dimulai saat Anda memutuskan untuk merebut kembali jam-jam awal ini sebagai ruang suci untuk pengembangan diri. Sebuah ritual yang dirancang untuk memperkuat mentalitas, menyegarkan fisik, dan menjernihkan visi tentang siapa Anda sebenarnya dan kemana Anda ingin melangkah. Kita tidak bisa membicarakan rutinitas pagi yang luar biasa tanpa membahas apa yang terjadi sebelum mata Anda terpejam di malam hari, karena kualitas bangun Anda adalah cerminan langsung dari kualitas istirahat Anda. Konsep decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan adalah musuh utama dari pagi yang produktif. Itulah sebabnya persiapan malam sebelumnya menjadi sangat krusial agar pagi Anda dapat mengalir tanpa gesekan. Bayangkan jika saat bangun Anda tidak perlu lagi berpikir tentang pakaian apa yang akan dikenakan, sarapan apa yang akan dibuat, atau tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena semua itu sudah diputuskan saat energi Anda masih tersedia di malam hari. Dengan mengurangi beban kognitif ini, Anda memberikan ruang bagi otak untuk tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang lebih esensial, menciptakan transisi yang mulus dari alam bawah sadar menuju kesadaran penuh tanpa interupsi keraguan. Secara biologis, persiapan ini juga melibatkan ritual penurunan stimulasi atau wind down yang memastikan tubuh Anda masuk ke dalam fase tidur REM yang dalam dan restoratif. Cahaya biru dari perangkat digital adalah inhibitor alami bagi melatonin, hormon yang memberitahu otak bahwa sudah waktunya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Dengan mematikan layar setidaknya 1 jam sebelum tidur dan menggantinya dengan bacaan ringan atau refleksi jurnal, Anda sebenarnya sedang melakukan sinkronisasi ulang pada jam biologis Anda. Ketika Anda tidur dengan niat yang jelas dan lingkungan yang mendukung, tubuh akan bangun dengan sendirinya tanpa paksaan dari alarm yang memekakan telinga. Pagi yang tenang adalah hasil dari malam yang disiplin. Ini adalah investasi strategis yang memungkinkan Anda bangun bukan dengan rasa lelah, melainkan dengan rasa antusias untuk menaklukkan rencana yang sudah Anda susun dengan rapi di atas meja kerja Anda. Momen paling kritis dalam seluruh hari Anda terjadi pada 5 detik pertama saat Anda sadar bahwa hari sudah dimulai. Disinilah letak garis batas antara mereka yang memegang kendali hidup dan mereka yang hanyut dalam arus kenyamanan sesaat. Tombol snooze pada alarm Anda adalah metafora dari penolakan terhadap tujuan hidup. Secara psikologis, setiap kali Anda menekan tombol tunda tersebut, Anda secara tidak sadar mengirimkan pesan kepada otak bahwa keinginan untuk tidur beberapa menit lagi lebih penting daripada impian yang ingin Anda capai hari itu.
Ini adalah bentuk pengkhianatan diri yang halus namun merusak integritas mental Anda. Sebaliknya, bangun segera setelah alarm berbunyi atau bahkan sebelum itu adalah kemenangan pertama yang membangun momentum kepercayaan diri. Ini adalah latihan disiplin murni yang mengajarkan korteks prefrontal Anda untuk mengambil kendali atas dorongan emosional dari sistem limbik yang menginginkan kenyamanan di bawah selimut. Setelah Anda berhasil berdiri, langkah pertama yang paling transformatif bagi biokimia tubuh Anda adalah hidrasi yang mendalam. Selama 6 hingga 8 jam tidur, tubuh Anda kehilangan sejumlah besar cairan melalui pernapasan dan keringat, menyebabkan otak berada dalam kondisi dehidrasi ringan yang seringkali kita salah artikan sebagai rasa kantuk yang berat. Meminum segelas air segera setelah bangun adalah seperti menyiram mesin yang kering dengan pelumas berkualitas tinggi. Air ini berfungsi untuk memicu metabolisme, membuang sisa-sisa toksin hasil metabolisme semalam, dan yang paling penting, memberikan volume pada darah agar oksigen dapat tersirkulasi dengan lebih efisien ke seluruh jaringan tubuh, terutama otak. Ini adalah langkah sederhana, namun memiliki dampak sistemik yang masif terhadap kejernihan kognitif dan tingkat energi Anda sepanjang sisa hari. Setelah tubuh terhidrasi, langkah selanjutnya dalam rutinitas pagi yang sempurna adalah mencari paparan cahaya matahari alami sesegera mungkin. Neuroscience telah membuktikan bahwa cahaya matahari yang masuk melalui retina mata di pagi hari memicu pelepasan kortisol yang sehat, hormon yang berfungsi sebagai alarm alami untuk meningkatkan kewaspadaan dan energi. Proses ini juga secara otomatis menunda pelepasan melatonin untuk malam berikutnya, yang berarti paparan cahaya matahari jam 7 pagi hari ini adalah penentu kualitas tidur Anda jam 10 malam nanti. Tanpa paparan cahaya ini, jam biologis kita akan tetap dalam kondisi berkabut, menyebabkan apa yang disebut sebagai inersia tidur yang berkepanjangan. Berjalan kaki ringan di luar ruangan selama 10 hingga 15 menit bukan hanya soal olahraga, melainkan soal kalibrasi sistem saraf Anda agar selaras dengan ritme alam semesta, sebuah tindakan yang memberikan sinyal kuat kepada setiap sel di tubuh Anda bahwa saatnya untuk beroperasi secara maksimal. Aktivasi fisik ini kemudian perlu ditingkatkan melalui gerakan yang lebih dinamis untuk memompa darah dan melepaskan endorfin. Anda tidak perlu melakukan latihan beban yang berat jika waktu Anda terbatas. Gerakan kalistenik sederhana, yoga, atau peregangan aktif sudah cukup untuk memecah kekakuan sendi dan meningkatkan suhu inti tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, efisiensi kerja otot dan transmisi saraf juga meningkat, membuat Anda merasa lebih lincah dan siap secara fisik. Selain itu, olahraga pagi memiliki efek psikologis yang luar biasa dalam mengurangi kecemasan. Saat Anda bergerak, otak melepaskan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, sebuah protein yang berfungsi seperti pupuk bagi sel-sel otak, meningkatkan kemampuan belajar dan retensi memori. Dengan menggerakkan tubuh di pagi hari, Anda sebenarnya sedang menyiapkan otak Anda untuk menghadapi tantangan intelektual yang lebih kompleks di meja kerja nanti. Di tengah dunia yang sangat bising dan penuh dengan distraksi, memiliki waktu untuk keheningan atau meditasi adalah kemewahan kognitif yang harus Anda perjuangkan. Rutinitas pagi yang transformatif selalu menyertakan elemen penenangan pikiran untuk mengatur frekuensi gelombang otak Anda dari status beta yang sibuk menuju status alfa yang lebih tenang dan kreatif. Meditasi selama 10 menit bukan tentang mengosongkan pikiran, melainkan tentang mengamati pikiran tanpa menghakiminya, menciptakan jarak antara stimulus luar dan respons Anda. Praktik ini memperkuat amigdala agar tidak mudah bereaksi terhadap stres, sehingga ketika masalah muncul di siang hari, Anda memiliki ketenangan batin untuk merespons dengan logika daripada emosi. Ini adalah proses defragmentasi bagi jiwa, di mana Anda membersihkan cache mental dari kecemasan masa lalu dan kekhawatiran masa depan, membawa kesadaran Anda sepenuhnya ke masa kini. Melengkapi keheningan ini, praktik rasa syukur atau gratitude journaling menjadi pilar emosional yang sangat kuat.
otak manusia secara evolusioner memiliki bias negatif, yaitu kecenderungan untuk lebih fokus pada ancaman dan kekurangan daripada peluang dan keberlimpahan. Dengan secara sadar menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap pagi, Anda sedang melatih ulang sirkuit saraf Anda untuk melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Rasa syukur secara kimiawi melepaskan dopamin dan serotonin yang memberikan perasaan sejahtera dan kepuasan yang mendalam. Ketika Anda memulai hari dengan perasaan cukup dan berterima kasih atas hal-hal kecil, Anda akan memiliki ketahanan mental yang jauh lebih tinggi saat menghadapi kesulitan. Anda bukan lagi korban dari keadaan, melainkan arsitek dari perspektif Anda sendiri yang mampu menemukan makna bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Setelah aspek fisik dan emosional terpenuhi, pagi hari adalah waktu emas untuk memberi makan intelektualitas Anda sebelum dunia luar mulai mengonsumsi perhatian Anda. Membaca buku yang edukatif, mendengarkan podcast yang memperluas wawasan, atau mempelajari keterampilan baru selama 20 hingga 30 menit dapat memberikan dampak kumulatif yang luar biasa dalam jangka panjang. Bayangkan jika setiap pagi Anda menyerap ide-ide dari para pemikir terbaik dunia. Dalam setahun, Anda akan memiliki akumulasi pengetahuan yang jauh melampaui rata-rata orang di sekitar Anda. Ini adalah momen di mana otak Anda paling plastis dan mampu menyerap informasi dengan kecepatan tinggi karena belum terbebani oleh urusan pekerjaan. Pengetahuan yang Anda serap di pagi hari seringkali menjadi kacamata yang Anda gunakan untuk melihat masalah di kantor atau dalam bisnis Anda, memberikan solusi kreatif yang tidak akan muncul jika Anda dalam kondisi stres. Sebagai penutup dari rutinitas pagi, Anda harus melakukan perencanaan strategis dengan menentukan tujuan utama atau yang sering disebut sebagai the one thing. Alih-alih membuat daftar tugas yang panjang dan mengintimidasi, identifikasilah satu tugas yang jika diselesaikan hari ini akan membuat tugas-tugas lainnya terasa lebih mudah atau bahkan tidak diperlukan lagi. Inilah yang disebut dengan prinsip Eat the Frog. Selesaikan tugas tersulit dan paling penting saat energi kognitif Anda masih berada di puncaknya. Dengan menetapkan niat yang jelas dan memvisualisasikan keberhasilan Anda dalam menyelesaikan tugas tersebut, Anda sedang memprogram sistem aktivasi retikular di otak Anda untuk tetap fokus pada prioritas utama. Pagi yang sukses bukan tentang seberapa banyak hal yang Anda lakukan, melainkan tentang seberapa tepat hal-hal yang Anda lakukan dalam mendekatkan Anda pada visi jangka panjang Anda. Menutup narasi ini, penting untuk diingat bahwa rutinitas pagi yang sempurna bukanlah sebuah hukuman atau kurungan yang kaku, melainkan sebuah bentuk cinta diri yang paling tinggi. Mungkin akan ada hari-hari di mana Anda gagal, di mana alarm tidak terdengar, atau di mana keadaan mendesak memaksa Anda memotong rutinitas ini, dan itu tidak apa-apa. Kunci dari transformasi diri bukanlah kesempurnaan dalam satu hari, melainkan konsistensi dalam jangka panjang. Perubahan karakter tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui ribuan keputusan kecil yang Anda buat di setiap fajar. Rutinitas ini adalah janji yang Anda buat kepada diri sendiri setiap hari, sebuah pernyataan bahwa Anda berharga, bahwa impian Anda layak untuk diperjuangkan, dan bahwa Anda menolak untuk sekadar bertahan hidup di dunia ini. Sekarang, saat video ini berakhir, tantangan sebenarnya dimulai. Jangan hanya menjadi penonton yang terinspirasi, jadilah praktisi yang berdedikasi. Mulailah besok pagi dengan satu langkah kecil, mungkin hanya dengan meminum segelas air atau menjauhkan ponsel dari tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, langkah-langkah kecil ini akan menyatu menjadi sebuah simfoni rutinitas yang akan mengubah cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Anda memiliki kekuatan untuk merancang hidup yang Anda inginkan, dan kekuatan itu dimulai saat matahari terbit. Selamat pagi, selamat berjuang, dan selamat menemukan versi terbaik dari diri Anda melalui keajaiban rutinitas pagi yang disiplin. Dunia sedang menunggu karya terbaik Anda. Dan semuanya dimulai dari bagaimana Anda memenangkan jam pertama Anda hari ini.